Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Enyo Manuel Spartama dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu materi, yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke materinya. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah mengetahui kan apa itu reproduksi? Nah, reproduksi merupakan suatu kemampuan bagi makhluk hidup untuk memperoleh suatu keturunan baru atau individu baru. Nah, sama halnya seperti reproduksi pada tumbuhan, yang dimana merupakan reproduksi pada tumbuhan adalah suatu proses yang dimana tumbuhan dapat memperoleh suatu individu baru yang sama persis seperti induknya. Nah, reproduksi pada tumbuhan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada reproduksi secara generatif atau secara kawin, dan reproduksi secara vegetatif atau tak kawin. Nah, yang pertama ada reproduksi secara generatif atau secara kawin. Nah, reproduksi secara generatif ini merupakan suatu reproduksi tumbuhan di mana tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakannya secara mandiri atau secara alami. Nah, reproduksi ini terjadi akibat adanya peleburan suatu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, sel gamet jantan atau sperma ini pada tumbuhan disebut sebagai benang sari, sedangkan sel gamet betina atau ovum pada tumbuhan disebut sebagai putik. Nah, tumbuhan yang melakukan proses perkawinan secara generatif ini biasanya ada pada bagian bunga. Nah, adapun beberapa alat reproduksi yang dimiliki oleh tumbuhan ini yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada benang sari dan yang kedua ada putik. Nah, benang sari merupakan suatu alat reproduksi jantan yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, adapun bagian-bagian dari benang sari ini, yang pertama ada tangkai sari dan kepala sari yang terdiri dari 4 kantong sari. Nah, sedangkan putik merupakan satu alat kelamin betina yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, putik ini terletak pada lingkaran terdalam pada dasar bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Nah, adapun bagian-bagian dari putik ini, yang pertama ada kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Nah, selanjutnya ada reproduksi secara vegetatif atau tak kawin. Nah, reproduksi secara vegetatif ini merupakan proses perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada secara vegetatif alami dan yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami merupakan suatu perkembangbiakan yang dilakukan dengan tanpa adanya campur tangan dari manusia. Nah, adapun beberapa cara perkembangbiakan dari vegetatif alami ini, yang pertama ada dengan cara membelah diri, contohnya ada tanaman spirulina. Yang kedua ada dengan tunas biasa, contohnya tanaman pisang, bambu, dan palem. Yang ketiga ada dengan tunas adventif, contoh tanamannya yaitu pada tanaman cocor bebek. Dan yang keempat ada dengan akar rimpang atau batang yang tumbuh mendatar ke dalam, contohnya itu ada lengkuas dan jahe. Nah, selanjutnya yaitu ada cara perkembangbiakan dengan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan suatu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi akibat adanya campur tangan dari manusia. Nah, ada beberapa cara dari cara vegetatif buatan ini, yaitu yang pertama ada dengan cara stek, contoh tanamannya yaitu ada tanaman melati dan ketela pohon. Yang kedua ada dengan cara mencakok, contoh tanamannya yaitu ada tanaman jeruk, jambu biji, mangga, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada dengan cara menunduk, contoh tanamannya yaitu tanaman alamanda. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.